Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Nur Aizah, NPM 2101010053. Di sini saya akan menjelaskan tentang Qasas Al-Quran untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan kode UQ 049E. Yang pertama, pengertian qasas. Apa yang dimaksud dengan qasas? Qasas berasal dari jamak kata bahasa Arab yaitu kisah yang dapat diartikan sebagai susunan kisah yang berurutan. Qasas Al-Quran merupakan informasi dari Al-Quran yang berisikan tentang kejadian lampau masyarakat Islam pada masa kenabian yang diceritakan dengan menarik dan memiliki banyak pelajaran di dalamnya, seperti yang disampaikan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 111 yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pengajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Selanjutnya, macam-macam kisah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada banyak kisah yang diceritakan, tetapi secara umum kisah di dalam Al-Quran dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kisah Nabi-Nabi Allah. Kisah ini berisikan tentang cara para nabi dalam menyiarkan agama Allah kepada para pengikutnya, mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada para nabi akibat dari keingkaran para pengikut nabi, seperti kisah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan lainnya. Sebagai salah satu contoh, kisah Nabi Nuh yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 14-15 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, kisah yang menceritakan kejadian masa lampau tentang hamba Allah yang kenabiannya tidak disebutkan, seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah Talut dan Jalut, kisah Ashabul A'raf, kisah Luqman, kisah tentang anak laki-laki Nabi Adam, dan lainnya. Sebagai contoh, kisah Luqman Hakim. Luqman Hakim adalah salah satu nama orang yang disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya surah Luqman ayat 12-19. Luqman Hakim mendunia karena nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Luqman Hakim memiliki keistimewaan yang mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa ilmu hikmah. Ilmu hikmah sangat berguna bagi kepribadian manusia yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya, juga bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 12, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Yang ketiga, kisah yang menceritakan tentang insiden yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, seperti kisah perang Badar, kisah perang Uhud, kisah perang Tabuk, peristiwa Isra Mi'raj, hingga hijrahnya Nabi Muhammad. Sebagai contoh, kisah Isra Mi'raj yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang Allah telah memberkahi sekelilingnya supaya Allah memperlihatkannya sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Allah sungguh maha mendengar dan maha melihat. Karakteristik kisah di dalam Al-Quran. Kisah di dalam Al-Quran memiliki karakteristik yang unik jika dibandingkan dengan cerita biasa. Adapun karakteristik kisah di dalam Al-Quran yaitu, yang pertama, kisah di dalam Al-Quran benar-benar terjadi, bukan hasil dari karangan. Kisah di dalam Al-Quran adalah benar adanya, karena sampai saat ini masih banyak sisa sejarah yang dapat kita lihat dan dijadikan sebagai pembelajaran. Seperti kisah tentang Fir'aun yang terdapat dalam surah Yunus ayat 90-92. Dikisahkan bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam saat melintasi laut karena mengejar Nabi Musa alaihi salam. Surah Yunus ayat 90-92 yang artinya, dan kami memungkinkan Bani Israel untuk melintasi laut
Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah sampai tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami." Di tahun 1907, jasad Fir'aun dibuka oleh seorang ahli arkeologi dan sejarah, yaitu Elliot Smith, dan diketahui bahwa jasad Fir'aun ternyata memang benar masih utuh. Kemudian, di tahun 1975, tepatnya di bulan Juni, jasad Fir'aun kembali diteliti oleh Maurice Bucaille, yaitu seorang ahli bedah kewarganegaraan Prancis. Di seluruh tubuh Fir'aun ditemukan tanda-tanda bahwa Fir'aun memang meninggal di laut, karena ada banyaknya sisa garam yang ada pada jasad Fir'aun. Hal ini sebagai bukti bahwa kisah di dalam Al-Quran memang benar-benar terjadi, bukan sebagai hasil dari karangan. 2. Kisah-kisah dalam Al-Quran searah dengan kehidupan manusia. Walaupun Al-Quran adalah wahyu dari Allah, akan tetapi kisah-kisah di dalam Al-Quran sesuai dengan kehidupan manusia dan dapat dijadikan sebagai panduan manusia menjalani kehidupan. Orang-orang yang mendustai ayat Allah adalah orang-orang yang tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh Allah dalam Al-Quran dan lebih memilih mengikuti aturan yang dibuat oleh orang-orang kafir. Maka mereka tidak akan bisa masuk surga sebagaimana unta masuk ke dalam lubang jarum. Seperti firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit ampunan dan mereka tidak pula masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kejahatan. 3. Kisah Al-Quran unik dan jauh berbeda dengan kisah yang ada dalam ilmu sejarah yang ditulis oleh para ahli sejarah. Kisah di dalam Al-Quran dapat menambah dan mengukuhkan keimanan, karena kisah di dalam Al-Quran bukan hanya membicarakan tentang sejarah secara umum, tetapi kisah di dalam Al-Quran bisa dijadikan sebagai pembelajaran dalam menjalani kehidupan. Salah satu kisah yang dapat menguatkan keimanan kita adalah kisah Aisyah istri Fir'aun. Fir'aun mengakui dirinya adalah Tuhan yang harus disembah. Akan tetapi, Aisyah sama sekali tidak membenarkan hal itu, walaupun Fir'aun adalah suaminya. Aisyah menentang hal tersebut tanpa takut, karena Aisyah tahu yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Aisyah dihukum oleh Fir'aun. Di sela hukumannya, Aisyah berdoa kepada Allah, "Wahai Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu." Allah pun mendengar doa Aisyah, kemudian mengabulkannya dan membuatkannya sebuah rumah di surga. Kemudian Allah memperlihatkannya kepada Aisyah. Aisyah pun tertawa karena bahagia telah dibuatkan rumah di surga. Fir'aun datang dan merasa aneh dan heran karena melihat Aisyah tertawa di sela hukumannya. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 11 yang artinya, "Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, 'Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, dalam Firdaus. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.'" Ada beberapa hal yang dapat kita ambil dari kisah Aisyah istri Fir'aun. Yang pertama, ikhlas dengan segala takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempunyai iman yang sangat kuat. Yang ketiga, memohon pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tujuan qasas Al-Quran. Ada beberapa tujuan qasas Al-Quran, di antaranya 1. Sebagai penjelasan kebenaran terhadap wahyu Allah dan kerasulan para rasul Allah, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 25, yang artinya, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya
tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku. Yang kedua, sebagai bahan pembelajaran bagi umat manusia, seperti firman Allah dalam surah Yusuf ayat 111 yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Yang ketiga, sebagai penjelasan bahwa dasar dari semua agama yang dibawa oleh Rasul adalah sama, yaitu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pengulangan kisah di dalam Al-Quran. Kisah-kisah di dalam Al-Quran seringkali diceritakan secara berulang-ulang, tetapi diceritakan dengan bentuk dan tempat yang berbeda-beda. Kisah yang diulang ini biasanya tidak menceritakan kisah secara keseluruhan, hanya potongan beberapa kisah saja. Seperti kisah kaum Nabi Lut yang melakukan perbuatan homoseks, yaitu di surah Al-A'raf ayat 80-81, surah Hud ayat 78, surah An-Naml ayat 54-55, dan surah Al-Ankabut ayat 29. Tidak mungkin Allah mengulangi kisah di dalam Al-Quran tanpa adanya hikmah. Apa saja sih hikmah dari pengulangan kisah tersebut? Yang pertama, sebagai penjelas kebalaghatan Al-Quran dalam tingkat yang paling tinggi. Salah satu keistimewaan balaghah yaitu mengungkapkan makna kisah dalam bentuk kisah yang berbeda. 2. Sebagai penjelas mukjizat Al-Quran, pengulangan makna dengan bermacam-macam bentuk kalimat yang tidak dapat diimbangi oleh siapapun, termasuk oleh sastrawan Arab. Hal tersebut merupakan bentuk keajaiban Al-Quran. Yang ketiga, memberikan atensi tinggi terhadap kisah tersebut, agar pesan moral yang terdapat dalam ayat tersebut lebih melekat di dalam jiwa. Yang keempat, ada maksud dan tujuan yang berbeda dari setiap kisah yang disampaikan. Terkadang, beberapa makna dari kisah tersebut dijabarkan pada satu tempat, karena hanya itu yang diperlukan. Lalu, kisah lainnya berada di tempat lain sesuai dengan keadaan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.